Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Kegiatan 9.4 yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian liburan ke pantai. Lihat backgroundnya pantai kan? Nah, walaupun hanya sekedar virtual atau gambar saja, saya harap kalian dapat enjoy dalam menyimak video ini. Nah, kita masuk ke materinya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sebenarnya diagram garis dan diagram batang ini tidak berbeda jauh, hanya berbeda bentuknya saja. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu, seperti halnya diagram batang kemarin juga sama. Misalnya saja jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, dan jumlah siswa tiap tahun. Nah, dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan. Sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Nah, sama kan seperti penyajian data dalam bentuk diagram batang kemarin juga skalanya dibagi menjadi bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar ditulis atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak ditulis nilai datanya. Nah, untuk lebih memahami tentang diagram garis ini, mari kita amati berikut ini. Yang setelah dijelaskan tadi, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam waktu berkala atau berkesinambungan. Coba amati penyajian data diagram garis tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2015 pada gambar 9.4. Nah, ini dia tabelnya, tabel kurs rupiah terhadap dolar. Kemudian kita akan mengubah data tersebut menjadi bentuk diagram garis. Seperti ini bentuk diagram garisnya. Kita amati di tabelnya, pada bulan Januari kurs rupiahnya senilai 9.800 rupiah. Sehingga pada bulan Januari ini kita letakkan di titik 9.800 rupiah. Kemudian di bulan Februari nilai kurs mata uangnya meningkat 1.900. Kita letakkan di bulan Februari pada titik di atas 900 karena skalanya ini atau nilai rupiahnya tidak bisa kita tuliskan semuanya, sehingga kita berkata bahwa nilai 9.900 ini di antara 9.800 dengan 10.000. Seperti itu seterusnya sampai pada bulan Desember nilai rupiahnya yaitu 11.700. Nah, di sini kita letakkannya di bawah angka 11.800 rupiah. Nah, dengan diagram garis seperti ini, kita akan lebih mudah dalam menganalisa naik turunnya suatu nilai. Jadi, pada tabel ini kita ketahui bahwa pada Januari sampai mengalami kenaikan, sedangkan Juni, Juli ini mengalami penurunan, dan sampai Desembernya mengalami kenaikan. Ayo kita mengenal. Nah, dari diagram garis tadi, kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bulan apa nilai kurs rupiah paling tinggi dan paling rendah? Kurs rupiah paling tingginya kira-kira di bulan apa?
Paling tingginya yaitu pada bulan Desember ya. Kita lihat garisnya, titik tertingginya ada di bulan Desember, yaitu tadi mencapai nilai 11.900. Kemudian pertanyaan kedua, bulan apa saja terjadi kenaikan dan penurunan nilai kurs rupiah? Kita amati garis yang naik, meningkat itu berarti mengalami kenaikan, dan yang menurun berarti mengalami penurunan. Di sini dapat kita lihat bahwa pada bulan Januari hingga Mei ini mengalami kenaikan nilai rupiah. Kemudian di bulan Mei hingga Juli ini mengalami penurunan. Selanjutnya bulan Juli hingga Desember ini mengalami kenaikan. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah nilai kurs rupiah dari bulan Juli sampai September? Juli hingga September. Nah, jika amati, Juli dan September garisnya meningkat sangat signifikan ya, dibandingkan dengan peningkatan di bulan-bulan lain. Ini hanya hampir datar ya. Sedangkan di Agustus, September ini kenaikannya sangat tinggi. Keempat, apa yang dapat kalian simpulkan tentang kurs rupiah dari bulan Januari sampai Desember? Bulan Januari hingga Desember. Nah, jika kita amati, garisnya itu mayoritas naik, rata-ratanya naik, sehingga nilai rupiah pada tahun 2013 ini rata-rata mengalami kenaikan pada tiap bulannya, kecuali pada bulan Mei hingga Juli. Masih di Ayo Kita Menalar yang kedua, coba sekarang sajikan data dalam diagram batang garis tengah SMP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada tabel 9.7. Ini dia tabelnya. Nah, yang pertama kita sajikan dalam bentuk diagram batang terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, untuk membuat diagram batang kita buat garisnya, sumbu datar dan sumbu tegaknya. Kemudian kita tuliskan yang bagian mendatarnya yaitu kurun waktunya 2012 hingga 2015. Kemudian yang sumbu tegaknya adalah nilai datanya, yaitu yang ini 1200, 1100, dan lain sebagainya. Pada tahun 2012, oh ya, jangan lupa kita beri keterangan karena di sini ada beberapa kategori yaitu laki-laki, perempuan, dan jumlah. Mari kita bedakan warna diagramnya. Di sini kita buat yang laki-laki menggunakan warna biru, sedangkan yang perempuan menggunakan warna orange. Kemudian pada jumlah itu menggunakan warna kuning. Pada tabel ini, laki-laki di tahun jumlah siswa laki-laki di tahun 2012 adalah 1.200. Sehingga kita gambarkan diagram batangnya sampai di titik 1.200. Di sini ya. Nah, ini untuk laki-laki, jumlah siswa laki-laki. Untuk jumlah siswa perempuannya di tahun 2012 yaitu 100. Berarti lebih tinggi dari siswa laki-laki. Nah, seperti ini. Jumlah dari siswa perempuan dan siswa laki-laki di tahun 2012 ini adalah 2.500, sehingga diagramnya ada di sini. Nah, lebih dari di atas angka 2.400. Kemudian di tahun 2013, laki-lakinya ada 1.100. 1.100 ya. 1.100. Kemudian 1.410. Dan
jumlahnya di tahun 2013 adalah 2.500 di sini, di atas angka 2.400. Selanjutnya di tahun 2014 jumlah siswa laki-lakinya 1.400 di sini ya, kita tarik dan perempuannya berjumlah 1.650. Di angka 1.600 ini lebih sedikit 1.600. Kemudian jumlahnya di tahun 2014 adalah sebanyak 3.050. Berarti di atas sini. Nah, di tahun 2015 siswa laki-lakinya adalah sebanyak 1.500. Berarti pertengahan antara 1.100 dan 1.600. Perempuannya 1.450. Ini. Kemudian di angka 1.400 kita lebihkan dikit. Dan jumlahnya sebanyak 2.950. Di sini ya. Seperti inilah bentuk diagram batang dari tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat diagram garisnya. Untuk diagram garisnya, kita hanya tinggal menghubungkan titik atas diagram dari yang laki-laki ke laki-laki ke 2014 laki-laki seperti ini. Nah, seperti ini kita hubungkan tiap-tiap diagramnya. Setelah itu kita hapus diagram batangnya. Nah, untuk data perempuan sama, kita hubungkan tiap-tiap diagram batangnya seperti ini. Kemudian kita hapus lagi. Nah, untuk yang terakhir jumlahnya terhubungkan juga. Nah, dari sini kita sudah memperoleh diagram dari data tersebut. Jadi sangat mudah ya untuk membuat diagram batang dan diagram garis. Kita hanya membutuhkan ketelitian. Jadi jangan sampai salah kita meletakkan nilai atau titik diagramnya. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di situ. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian dapat memahami materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.